Nah, sebentar lagi kan kita mau mengikuti rangkaian acara ibadah sekolah minggu ini kan. Nah, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nah, doanya bakal dipimpin sama Kak Sari. Kak Sari, semuanya lipat tangannya, tutup mata kita berdoa. Bapak terima kasih karena siang hari ini kami bisa berkumpul, meskipun itu lewat udara di YouTube Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan, kasih Tuhan juga tetap ada bersama-sama dengan kami. Dan siang hari ini kami mau mulai ibadah kami, berkati adik-adik dan kakak-kakak yang akan melayani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Yahweh di surga. Haleluya. Amin. Oke. Siapa yang siap ke situ? Angkat tangan. Oke, kita mulai ya. Lagu Ya pertama. Kak, lagu pertama. Eka Jim. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatku yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Sekali lagi ya Kak. Do itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Tuhan, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Karena dosa udah dihapuskan, sekarang kita harus bersuka cita dong. Betul banget Kak Sari. Oke, nah. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Jim, kita tepuk tangan lagi.
Adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Neni. Sekarang ini kita mau belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Nah, Kak Neni mau ngajak kalian semua untuk duduk diam. Punya Alkitab ya semuanya. Alkitabnya dibawa. Nanti Kak Neni akan buka ayatnya, kita akan baca sama-sama. Beberapa hari ini Kak Neni itu sedang menghitung-hitung berkatnya Tuhan yang Kak Neni sudah terima sepanjang hidup Kak Neni. Itu sebabnya Kak Neni kan nyiapin ya tempat-tempat ini. Ada beberapa tempat yang Kak Neni siapin seperti ini. Juga Kak Neni menyediakan, ini ada beras adik-adik. Kak Neni tidak jualan beras, tetapi di dalam beras ini kita menghitung berkat-berkatnya Tuhan. Nah, ini juga Kak Neni siapin, ada gelas pengukur. Gelas ini kita mau ukur juga berkatnya Tuhan. Tapi setelah Kak Neni menghitung-hitung berkat yang Tuhan sudah Kak Neni terima, ternyata tidak cukup untuk menampung setiap berkat yang Kak Neni terima. Contohnya tempat ini, Kak Neni tidak menghitung sepanjang hidup Kak Neni, tetapi cukup 1 hari saja. Itu tidak menampung semua kebaikan Tuhan, tidak cukup. Demikian juga dengan beras ini. Kalau Kak Neni gini ya, Kak Neni, ini butirannya itu sangat banyak. Butir-butiran beras ini sangat banyak. Dan kalau kita hitung satu persatu itu bisa capek. Ini pun kalau kita mau hitung berkat-berkatnya Tuhan, ternyata itu tidak cukup. Berasnya sudah habis, tetapi berkat Tuhan itu masih banyak yang belum terhitung. Wih, bisa bayangin ya, banyak banget berkat Tuhan itu. Dan ada satu ini adalah gelas pengukur. Kak Neni isi. Tetap alat pengukur seperti apapun tidak bisa digunakan untuk mengukur berkatnya Tuhan, mengukur kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Jadi kesimpulannya adik-adik, bahwa berkat Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya itu memang tidak bisa diukur. Di belahan dunia ini tidak ada satu tempat pun yang dapat menampung berkatnya Tuhan. Tidak ada yang dapat menghitung berkatnya Tuhan. Meskipun bintang-bintang di langit, pasir di laut, maupun meja ini yang ada isi berasnya, gak bisa menghitung berkatnya Tuhan. Dan alat pengukur apapun, itu meteran, apapun juga penggaris, tidak ada yang mampu. Nah, jadi kita bersyukur ya, karena kita punya Tuhan itu luar biasa. Tuhan kita hobinya itu memberkati. Kalau tidak ada yang bisa menampungnya, itu artinya Tuhan kita itu suka memberkati kita. Oleh sebab itu, karena berkat-berkat Tuhan yang tidak terbatas, kita perlu untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita perlu berterima kasih kepada Tuhan. Tapi heran ya, dalam kondisi sekarang ini, banyak orang-orang yang juga tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Sudah terima berkatnya Tuhan, sudah terima kemurahannya Tuhan, tapi masih aja tidak berterima kasih. Di dalam Alkitab juga dicatat tentang kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Itu kisahnya ada di dalam kitab Lukas 17. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah, karena ini akan ceritakan saja ya. Di dalam kisah itu, Tuhan Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Tuhan Yesus itu melintasi daerah yang bernama Samaria dan Galilea. Nah, pada waktu itu kan tidak ada transportasi seperti sekarang ya. Jadi Tuhan Yesus itu berjalan melintasi daerah demi daerah untuk pergi ke Yerusalem. Nah, saat itu adik-adik, ternyata ada 10 orang kusta yang dijumpai Tuhan Yesus di dalam perjalanannya. Adik-adik, orang kusta ini mereka berteriak, mereka berseru, "Yesua, kasihanilah kami. Tuhan, Yesua, kasihanilah kami." Nah, saat itu Tuhan itu mengerti, Tuhan Yesus itu mengerti dan hanya menoleh. Dan Tuhan Yesus itu cuma bilang, "Pergilah, perlihatkan diri kalian kepada para imam." Nah, adik-adik, dalam perjalanan orang-orang ini ya menunjukkan diri mereka kepada para imam, ternyata mereka itu mendapat berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus mentahdirkan mereka.
Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Kenapa adik-adik? Karena penyakit ini adalah satu penyakit kulit yang sangat menular. Nah, penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Itu sebabnya di zaman itu, di zaman Alkitab ya, di zaman Tuhan Yesus maupun zaman sekarang itu masih sama, bahwa orang-orang yang kena penyakit kusta, mereka tidak boleh tinggal di dalam lingkungan keluarga ataupun di tengah-tengah masyarakat. Mereka harus tinggal di daerah-daerah yang jauh dari permukiman, seperti gunung-gunung, bukit-bukit yang jauh dari desa. Ada gua-gua kecil di bukit, mereka tinggal di situ. Dan lebih kasihannya lagi adik-adik, orang-orang yang sakit kusta ini, mereka tidak pernah mendapatkan penanganan medis di saat itu. Jadi mereka semua dikumpulkan di situ, menunggu hari mereka mati. Loh, kok bisa mati ya Kak Neni? Iya, penyakit kusta itu kalau tidak mendapat penanganan secara benar, mereka akan mati karena penyakit itu. Karena dia menghabiskan organ-organ tubuh manusia, sehingga manusia itu bisa mati secara perlahan. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan berkata, kalau orang kusta itu biasanya disebut sebagai orang-orang yang najis. Tetapi kali ini Tuhan Yesus itu berbelas kasihan kepada 10 orang kusta itu. Dalam perjalanan mereka menunjukkan diri kepada imam, ternyata Tuhan itu menyembuhkan mereka. Dan ketika mereka sembuh, ada salah satu orang dari ke-10-nya ini, dia sadar, oh puji Tuhan, badanku sembuh, aku tahir, aku disembuhkan oleh Tuhan. Oh Tuhan, aku harus kembali, aku harus menemui Yesus, Tuhan yang menyembuhkan itu. Nah, adik-adik, satu orang ini, dia mengingat kebaikan Tuhan yang dia terima. Cepat-cepat dia bergegas kembali kepada Tuhan Yesus. Dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur dan memuliakan Elohim. Sedangkan yang 9-nya lagi menerima kebaikan Tuhan, mereka disembuhkan, mereka ditahirkan, tapi sayang, mereka memilih melupakan Tuhan. Mereka memilih meninggalkan Tuhan. Mereka memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka daripada mereka harus kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, apakah hal ini menyenangkan hati Tuhan? Ternyata hal ini merupakan sesuatu yang penting juga di hati Tuhan. Karena di dalam kitab Lukas dikatakan, Tuhan bertanya, loh, tadi kan ada 10 yang disembuhkan, lah kok yang kembali cuma 1? Adik-adik, ternyata Tuhan juga memperhitungkan apa yang kita terima itu. Tuhan juga melihat kesungguhan hati kita. Dan Tuhan cuma dapati 1 orang yang kembali mengucap syukur. Dan orang kusta yang kembali ini, dia merupakan orang Samaria. Seberapa banyak kita ya adik-adik, seringkali kita melakukan hal yang sama. Kita menerima berkatnya Tuhan. Kita bisa berkedip aja, kita itu sudah bersyukur. Kita bisa menggerakkan tangan kita, itu kita sudah bersyukur. Kita bisa makan, kita bisa melihat, itu kita udah bersyukur. Karena Tuhan kita itu baik ya. Tuhan itu menyediakan semua yang kita butuhkan. Apalagi kalau kita anak-anaknya, Tuhan tidak bakalan biarin. Apa yang kita pikirkan, itu Tuhan kasihkan. Apa yang kita tidak pernah dengar, itu Tuhan kasih. Apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, Tuhan juga sediakan. Kurang apa? Itu sebabnya dari awal Kak Neni bilang, tidak ada satu tempat di bumi ini bisa menampung berkatnya Tuhan. Dia berikan kepada kita anak-anaknya hari lepas hari, bulan lepas bulan, sampai sepanjang masa, sehingga anak-anaknya tidak pernah kurang apapun. Nah, adik-adik, ada cara-cara yang perlu kita lakukan untuk kita bisa belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena firman Tuhan kali ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak meninggalkan kebaikan Tuhan. Kita tidak melupakan, tetapi setiap apa yang kita terima,
kita wajib untuk bersyukur. Ada 3 hal yang Kak Neni mau ajarkan sebagai cara untuk kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang pertama adalah dengan beribadah kepada Tuhan. Karena dengan beribadah kepada Tuhan itu kita bisa memuji Tuhan, kita besarkan nama Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan di dalamnya juga kita belajar Torahnya Tuhan. Yang kedua, kita juga bisa membawa persembahan kepada Tuhan. Pada saat kita menerima kebaikan Tuhan, kita membawa persembahan kita, berkat-berkat yang kita miliki yang diberikan oleh Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Itu juga merupakan cara yang baik untuk kita bersyukur sama Tuhan. Yang ketiga, cara yang bisa kita gunakan adalah menjaga hidup kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Menjaga hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan. Sebab Tuhan ingin anak-anaknya itu berjalan di dalam kebenarannya. Nah, adik-adik, mudah kan? Hal ini adalah hal-hal yang perlu kita lakukan untuk kita bisa belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mengucap syukur sama Tuhan, itu artinya kita sedang menghormati Tuhan. Itu artinya kita sedang menempatkan Tuhan di tempatnya yang kudus. Itu artinya kita juga menempatkan Tuhan terutama di dalam hidup kita. Ingat adik-adik, mengucap syukur harus menjadi pola kehidupan kita, karena dalam hidup kita tidak pernah lepas oleh kebaikan Tuhan. Sekian firman Tuhan kali ini, kiranya memberkati kalian semua. Ada satu ayat yang kalian ingin bagi dalam Mazmur 136 ayat 1, bunyinya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan memberkati. Halo, ketemu lagi di kreativitas hari ini bersama Kak Wenda. Nah, seperti cerita tentang 10 orang sakit kusta, hari ini kita akan belajar untuk membuat sesuatu yang baru nih, yang berhubungan dengan mengucap syukur. Kak Wenda pernah mendengar satu informasi bahwa telah dilakukan penelitian tentang seseorang yang mengucap syukur. Nah, orang-orang ini setiap malam sebelum tidur, mereka disuruh menulis setiap hal yang mereka ucapkan syukur yang mereka sudah alami dalam satu hari tersebut. Setelah mereka menulisnya selama 1 hingga 3 bulan, mereka kembali ditanya, bagaimana perasaanmu setelah melakukan rutinitas menulis ucapan syukurmu? Dan mereka berkata, wah, aku jadi hidup lebih bahagia. Bahkan sekarang aku tidak mengalami susah tidur. Oleh karena itulah, hari ini Kak Wenda mau mengajak kalian untuk membuat catatan ucapan syukur. Sudah siap? Bahannya sangat mudah. Kalian bisa cari kertas HVS. Kalian boleh menggunakan kertas HVS warna putih, tapi di sini Kak Wenda menggunakan 2 warna supaya buku catatan ucapan syukur Kak Wenda lebih terlihat menarik. Nah, berikutnya 1 potong kertas gambar. Nah, untuk kertas gambar ini kalian perlu menggunakan kertas gambar apapun yang kalian punya di rumah dengan ukuran A4 yang kalian potong menjadi 2 bagian. Lem, cutter, dan juga alat-alat seperti kertas lipat, pensil warna, ataupun stiker untuk menghias cover buku catatan kita nanti. Kita siap untuk membuat ya. Pertama, untuk kertas HVS, kita akan potong menjadi 2 bagian. Kita di sini menggunakan HVS ukuran A4. Jika kalian menggunakan kertas HVS ukuran folio, maka buku gambarnya juga pakai kertas ukuran folio ya. Kita potong menjadi 2, lalu kita lipat. Untuk lipatan kedua kita tidak perlu potong, hingga semua kertas sudah terlipat, terpotong dan terlipat seperti ini. Ini akan menjadi
isi setiap halaman dalam buku catatan kita. Nah, kita akan lanjut dengan covernya. Kalian bisa menghias cover ini dengan cara apapun yang kalian rasa nyaman. Kalian bisa menggunakan doodle atau sekedar mewarnainya. Akan lebih mudah jika kalian lipat terlebih dahulu menjadi 2. Untuk mengetahui mana halaman depan dan mana yang akan menjadi cover halaman belakang. Kalian bisa mulai dengan membuat doodle sesuai dengan keinginan kalian. Jangan lupa untuk juga tuliskan di bagian tengah My Book of Gratefulness. Untuk mengingat bahwa ini adalah buku catatan khusus untuk mengucap syukur, bukan untuk ngomel. Contoh hiasan lainnya, kalian bisa memberikan warna seperti ini, atau dengan tempelan, stiker, atau potongan-potongan kertas lipat. Banyak cara yang kalian bisa lakukan untuk menghias cover. Tidak selalu harus mengikuti cara dari Kak Wenda, namun kalian bisa lakukan dengan apa yang kalian suka sendiri. Berikutnya, kita akan mulai untuk menempel potongan kertas ke dalam cover. Sangat mudah sekali. Kalian cukup menggunakan lem Gravel White Glue ya. Kalau menggunakan uhu yang gel cair bening itu akan terlalu sulit karena hasilnya akan terlalu kaku. Jadi lebih baik kalian menggunakan lem yang putih seperti ini. Lemkan di bagian tengah cover. Tidak usah terlalu banyak, sedikit, lalu ratakan. Ratakan halaman pertama. Nah, ini caranya. Nanti kalau kalian juga masuk tahun ajaran baru, masih ada buku sisa, kalian bisa buat ini, hemat untuk tahun ajaran berikutnya. Apalagi kan kalian masih harus belajar secara online kan, daripada beli buku baru. Bisa bantu papa mama nih hemat di rumah. Kalian akan pakai kertas dengan warna yang berbeda, supaya jadi setiap halamannya ada efek rainbow color. Nah, kan juga bagus kalau untuk Kak Wenda, kalian kalau suka pelangi, pakailah Magic Libinium, sehingga kan bisa menghasilkan buku catatan dengan warna pelangi yang indah. Untuk isi halaman sendiri itu tergantung kalian. Kalian bisa mengisinya dengan cukup banyak sesuai dengan kebutuhan kalian, atau cukup ya kira-kira cukup lah untuk 1 bulan aja. Nanti aku untuk 1 bulan berikutnya aku buat baru lagi. Di sini Kak Wenda akan membuat contoh dengan halaman sedikit saja ya. Jika sudah, biarkan kering terlebih dahulu agar nanti ketika kalian menggunakannya tidak terlalu basah dan tidak lepas. Di sini Kak Wenda sudah ada beberapa contoh lainnya. Ini adalah contoh buku ucapan syukur yang menggunakan potongan-potongan kertas lipat dan juga tempelan stiker. Dan ini jika kalian menggunakan doodle. Setelah kering, kalian bisa mulai menuliskan nih apa yang menjadi ucapan syukur kalian. Contoh, Senin, kalian tulis tanggal kalian, hari itu Juli 2020. Hari ini aku dapat hadiah dari orang tua.
dan aku berterima kasih kepada Tuhan. Buku ucapan syukur sudah jadi. Silahkan dicoba di rumah ya. Sampai di sini dulu untuk kreativitas kita kali ini. Halo adik-adik, seperti tadi yang sudah kalian dengar cerita yang diceritakan Kak Neni, ayat hafalan hari ini ada di Mazmur 9 ayat 2. Kakak ulangi lagi ya, Mazmur 9 ayat 2. Mazmur 9 ayat 2 berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kakak ulangi lagi ya, Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Nah, adik-adik di rumah hafalin ya, ntar kalau kita ketemu, nanti kalau adik-adik hafal, nanti dapat bonus 1 poin. Adik-adik, tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu sangat indah, yang memberkati hidup kalian semua, memberkati Kak Neni juga, untuk membawa kita semakin dekat sama Tuhan. Meskipun saat ini kita masih belum bisa berjumpa, bertatap muka secara langsung, Kak Neni percaya kalau kita terus berdoa, kita terus berharap sama Tuhan, maka Tuhan akan membuat waktu yang tidak akan lama lagi memulihkan kondisi bangsa kita dan kita bisa beribadah kembali. Saat ini Kak Neni mau pimpin adik-adik untuk kita sama-sama berdoa, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, semuanya bisa melipat tangannya, kita tutup mata dan kita mau mulai berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami ini bukan siapa-siapa. Kami ada saat ini semua karena anugerah-Mu. Tuhan, kami percaya di dalam tangan-Mu Tuhan, kami ada masa depan. Di dalam tangan-Mu Tuhan, kami terpelihara sempurna. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang selalu menyediakan yang kami perlukan. Kiranya firman-Mu hari ini menuntun kami Tuhan, membuka jalan-jalan kehidupan untuk kami boleh sampai satu saat nanti berjumpa dengan Tuhan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan mampu mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami berdoa. Bapa Yahweh memberkati kami semua, melindungi kami semua. Bapa Yahweh menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan banyak kemurahan kepada kami semua. Bapa Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua, memberikan shalom kepada kita dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami terima berkat-Mu ya Bapa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa.